Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang akhir-akhir ini yang rame ya, mengenai Pak Muhammad KC dan juga Pak Napoleon Bonaparte. Nah teman-teman, di sini ada sebuah berita yang dikatakan Muhammad KC babak belur, Irjen Napoleon memberi perintah, terjadi hal menjijikkan. Nah, beberapa hari lalu memang terjadi hal yang sangat-sangat heboh mengenai Pak Irjen Napoleon Bonaparte diduga menganiaya Muhammad KC di rutan Baris Krim Polri. Sebelumnya, kalau dilihat dari namanya ya, Napoleon Bonaparte, saya pikir nih orang agamanya Kristen, dan juga ada beberapa orang-orang Islam yang mengklaim katanya dia adalah seorang Kristen, dan Muhammad KC dipukulin sendiri sama orang Kristen sendiri. Beritanya adalah Senin 20 September 2021, berarti kemarin ya, jam 2.50. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita lihat di sini dalam pemeriksaan oleh penyidik, seorang saksi mengaku mendapat perintah dari Irjen Napoleon untuk mengambil kotoran manusia itu. Nah, kotoran manusia ini diapain? Ternyata dilumurin di mukanya Pak Muhammad KC ya. Dan juga tidak hanya itu, ternyata Pak Muhammad KC juga dipukulin mukanya sampai bengkak-bengkak. Dan ini saya rasa sebuah tindakan yang sangat-sangat mengerikan ya. Saya pikir itu hanya isu saja. Saya pikir itu hanya sebuah berita-berita bohong untuk hebohkan dunia maya saja. Makanya saya nggak terlalu bahas karena saya kurang tertarik dengan berita-berita abal-abal sebenarnya. Tapi ternyata ini konfirmasi sendiri sama orangnya, teman-teman. Nah, kalau di sini ini adalah surat terbuka yang disampaikan sendiri oleh Pak Napoleon Bonaparte. Di sini yang tanda tangan di sini ya, Jakarta, nggak tahu tanggalnya berapa. Napoleon Bonaparte alias Napo Batara, Inspektur Jenderal Polisi. Oke, kita akan baca dari atas ya. Ini surat terbuka. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara semua. Namun saat ini saya tidak dapat melakukannya. Terkait simpang siurnya informasi tentang penganiayaan terhadap KC, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, alhamdulillah bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam dan yang rahmatan lil alamin. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat ya di sini ya, dia dibesarkan sebagai seorang muslim. Ini mematahkan argumentasi tuduhan dari orang-orang muslim sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen yang memukuli Muhammad KC. Ternyata dia mengakui bahwa dirinya sudah muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam. Dia sangat-sangat taat terhadap agamanya kalau dilihat di sini. Tapi yang saya heran, kok bisa yang orang yang taat agama ini, kenapa dia bisa melakukan tindak ini ya, kong kali kong sama koruptor gitu loh. Ya mungkin ya itu kejatuhannya ya, lagi nggak taat mungkin waktu itu. Dan juga yang saya heran, kok bisa dia sampai pukulin orang gitu. Nah kalau taat agama kan harusnya dia harus penuh dengan kasih ya, harusnya sih. Nomor 2, siapapun bisa menghina saya tetapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah, dan akidah Islamku. Karena saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Wah, jadi dia bisa melakukan tindakan terukur, mukulin orang, pokoknya nggak mati lah intinya gitu ya. Kalau ada orang yang menghina Allahnya, Al-Qur'annya, Rasulullah, dan akidah Islamnya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana jika ada dari agama Anda, golongan Anda yang menghina agama Kristen? Apakah Anda sebagai polisi, sebagai jenderal di situ, inspektur jenderal polisi, apakah Anda akan melakukan tindakan terukur juga? Contohnya, Pak Yaya Waloni yang lagi ada di penjara juga. Apakah Anda akan juga melakukan tindakan yang terukur semacam itu? Atau hal ini hanya dilakukan kepada pihak Kristen saja, seandainya ada orang Kristen yang menghina agama Anda? Apakah seperti itu? Nah, ini saya rasa tidak netral orang ini. Dan sebagai
Inspektur Jenderal Polisi harusnya dia sudah tidak layak jadi seorang inspektur jenderal. Dia harusnya mengayomi semua masyarakat, dia malah melakukan tindak ketidakadilan ya. Nomor 3, selain itu perbuatan KC dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, kalau ini saya setuju. Saya setujunya begini ya, maksudnya tindakan menghina agama lain, mempersoalkan agama lain, jelas itu adalah tindakan yang membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama. Jelas, saya setuju dengan Pak Bonaparte ini. Nah, begitu pun juga perbuatan Yahya Waloni, Abdul Somad, tindakan dari Agustan dan konco-konconya, semuanya juga itu sebenarnya sangat membahayakan. Tindakan yang mana membuat orang Kristen pada akhirnya dihina tanpa ada keadilan lain-lain, itu membahayakan persatuan sebenarnya. Tidak hanya itu, tindakan Pak Irjen juga ini membahayakan juga, memukuli orang, seenaknya mengatasnamakan agamanya, itu juga memecah persatuan sebenarnya. Nah, konsekuensi logis seperti ini harusnya dia pikirkan. Jangan mengatasnamakan menjaga persatuan dengan melukai orang lain yang tidak bersalah dan main hakim sendiri. Iya, kalau dia itu masih seorang polisi, orang dia sendiri di penjara kan, tahanan, masa dia mengatasnamakan keadilan sedangkan dia tidak berlaku adil, kong kali kong sama koruptor kan gitu. Nomor 4, saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga Yang keempat, saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Nah, konten di media sosial yang harus dihapus adalah ketika ada tokoh agama Islam membahas Kristen dengan salah, dan juga jika ada tokoh Kristen membahas Islam dengan salah, yaitu konten harus dihapus. Kalau konten saya ya jangan dihapus dong. Saya kan hanya meluruskan apa yang menjadi tuduhan dari tokoh agama dari Pak Bonaparte ini. Jadi contohnya ya Waloni menghina Kristen, kemudian saya luruskan juga bukan pakai kitabnya, tapi saya pakai Alkitab, ya itu bukan sesuatu yang salah dong. Orang kitab-kitab saya yang dibahas kok, dan saya sendiri bahasnya pakai Alkitab saya kok, masa harus dihapus? Dan masa dikatakan tak beradab? Yang tak beradab itu ketika menaruh kotoran di muka orang, memukuli orang itu sampai bengkak-bengkak, itu tindakan tak beradab. Ya kecuali bagi bapak ini yang mungkin itu menganggap sebagai tindakan beradab, ya saya nggak tahu. Tapi seharusnya tindakan seperti itu adalah tindakan tak beradab. Yang kelima, akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC apapun resikonya. Nah, ini baru berjiwa kesatria, berani menerima apapun resikonya, melakukan tindakan seperti ini. Ya, ini baguslah. Saya acungi jempol di poin kelima. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, SWT, dan hidup rukun sebagaimana yang ditauladani oleh para pendiri bangsa. Hidup rukun sebagaimana yang diteladani pendiri bangsa, saya sangat senang. Tapi bagaimana kerukunan itu bisa terjadi dengan cara Anda memukulin orang dan memberi kotoran? Ya, nggak bisa dong, itu salah sekali tindakan seperti itu. Kalau mau rukun, mulailah dari diri Anda, diri kita. Kita tidak menyakiti orang lain, kita hidup rukun. Dikatakan di sini Jakarta, September 2021, hormat dan salamku Napoleon Bonaparte. Ini tulisan sendiri ya, Inspektur Jenderal Polisi. Kok masih bisa ditulis Inspektur Jenderal di situ ya? Baiklah, saya akan melihat dari perspektif lain, teman-teman. Dalam Alkitab sendiri ya. Oke, kita akan lihat dalam Alkitab sendiri. Saya ambil 1 Korintus pasal 4 ayat 11. Pada saat ini, katakan sini, pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, ayat 12. Kalau kami dimaki, kami memberkati.
Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Yang harus digarisbawahi adalah ini. Kami dianiaya, tapi kami sabar. Difitnah, menjawab dengan ramah dan lain-lain. Inilah ketaatan agama tertinggi di dalam kekristenan. Jadi bukan ketika kita menganiaya orang lain, tapi ketika kita dianiaya tetapi tetap sabar. Itulah ketaatan kepada Kristus yang sejati. Pak Muhammad KC sebenarnya yang mengalami penyiksaan terlebih dahulu sudah dialami oleh Tuhan Yesus, Stefanus, bahkan Paulus. Paulus memberitakan Injil dan dia dianiaya, tetapi dia tetap sabar. Tidak ada sedikit pun pembalasan yang ia lakukan. Nah, saya berharap bagaimana ini adalah sebuah tantangan dan ujian yang dihadapi Pak Muhammad KC. Dipukulin dan lain-lain karena kebenaran, jangan takut. Karena pendahulu kita sudah mengalami hal yang sedemikian ini. Dan biarlah orang-orang yang menganiaya tetap dalam kehidupan mereka yang hidup dalam kekerasan, dengan berpikir bisa membela Tuhannya dengan cara menganiaya orang lain, bukan justru mengasihi orang lain. Dan saran saya bagaimana Pak Muhammad KC dapat menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya. Dan kita harus melakukan itu semuanya di bawah karena kasih ya. Kasih kita pada Kristus, kasih kita kepada orang-orang. Dan silakan untuk teman-teman yang mau membawa ini jalur hukum, silakan. Tapi dari perspektif saya sendiri, saya lebih rindu untuk kita sama-sama mendoakan Pak Bonaparte ini. Kita tahu Paulus sebelum dianiaya, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Stefanus mati di bawah kakinya Paulus. Paulus menyeret orang-orang Kristen dan memukulinya. Tapi dia pada akhirnya bertobat dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita nggak tahu kehidupan Pak Bonaparte ini ya. Mungkin sekarang dia memukuli pengikut Kristus, tapi kita tidak tahu beberapa tahun ke depan. Mungkin dia yang dipanggil Kristus dan mungkin dia juga yang akan memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Tanggung jawab kita adalah berdoa. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prastio di sini. God be with you all.